Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Livia Yuniarsi, Ari Raffi Sutama, Raka Sabilaki, dan Dita Widya Astuti. Di sini kami akan membahas tentang analisis yang telah kami lakukan kepada pedagang cabai rawit dalam materi permintaan dan penawaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Livia Yuniarsi. Nama saya Livia Yuniarsi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum dari permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Sedangkan untuk hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang akan meningkat. Dan untuk pengertian dari penawaran, yaitu penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Dan untuk hukum penawaran adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nama saya Dita Widya Astuti. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang pertama yaitu kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Bisa dilihat pada gambar, yaitu garis vertikal yang melambangkan harga, garis horizontal yang melambangkan jumlah barang, dan garis biru yang melambangkan garis permintaan. Selanjutnya itu kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikannya dari kurva permintaan. Kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal dan jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, serta garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Bisa dilihat pada gambar, yaitu garis vertikal yang melambangkan harga, garis horizontal yang melambangkan jumlah barang, dan garis warna merah yang melambangkan garis penawaran. Harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terdapat kurva merupakan pertemuan antara kurva permintaan dengan garis O dan kurva penawaran dengan garis S. Yang keempat ada analisis pedagang cabai rawit. Menjelang Idul Fitri, harga sejumlah bahan pangan naik di sejumlah pasar di kota Cirebon. Kenaikan tersebut dialami pada jenis sayuran yang diolah sebagai bumbu seperti cabai dan bawang. Pedagang cabai mengatakan bahwa menurut para petani, hal ini disebabkan oleh dari sisi produksinya. Untuk beberapa bulan terakhir, produksi cabai sangat rendah, sehingga pasokan di pasaran tak bisa memenuhi tingginya permintaan. Salah satu pedagang cabai mengatakan di kelas percabayan, cabai rawit menjadi primadona yang banyak disukai konsumen.
Kenaikan harganya pun lebih tinggi ketimbang dari jenis cabai lainnya. Melihat kebutuhan masyarakat Cirebon yang dominan, yang mengkonsumsi cabai, maka permintaan akan harga cabai akan tetap terus ada meskipun harga cabai mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sehingga permintaan akan cabai menjadi salah satu variabel yang menentukan harga cabai di Kota Cirebon. Cabai rawit sekarang naik jadi 50.000 per kilogram dari 20.000 per kilogram, kata seorang pedagang cabai di Pasar Perumnas, Kota Cirebon. Pedagang tersebut menyebut juga harga cabai rawit bisa maupun cabai merah berkisar 20.000 sampai 25.000. Sementara harga cabai hijau masih di bawah 20.000 per kilogram. Sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Dikarenakan harga cabai rawit sangat meningkat, maka pelanggan cabai rawit melakukan penawaran kepada pedagang sehingga terjadi harga yang disepakati oleh pedagang dan pembeli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.